laki-laki Kristen itu rugi besar kalau nggak mau poligami. Ada banyak kerugian yang dialami laki-laki kalau nggak poligami. Begitu katanya. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita. Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Poligami dan cerai ini juga saya pakai alat ke teman-teman saya yang Islam. Nggak enak jadi orang Islam, kamu nanti dicerai. Enakan jadi orang Kristen. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Sehidup semati. Ya, tapi setelah saya masuk Islam, ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Ya. Memberikan satu solusi ketika ada masalah. Sekarang bayangkan ibu bapak, kalau suami istri, pasangan suami istri, istrinya umur 35, suaminya umur 38, si istri kena kanker kandungan, kalau berhubungan suami istri pendarahan. Padahal umur 38 laki-laki itu ya. Benarkah bahwa laki-laki Kristen itu rugi kalau tidak poligami? Ustazah ini tadi mengatakan bahwa kalau misalnya sepasang suami istri itu istrinya tiba-tiba itu punya sakit kanker. Lalu kemudian setiap melakukan hubungan suami istri selalu keluar pendarahan. Loh, padahal usia segitu laki-laki itu kan masa-masa dia itu lagi subur-suburnya, masa-masa nafsunya lagi tinggi. Terus bagaimana dong? Bagaimana dia bisa melakukan hubungan suami istri sementara istrinya setiap melakukan itu pendarahan? Kan lebih baik kalau berpoligami. Bagaimana laki-laki Kristen kalau sampai pada tahap ini? Apa yang harus dilakukan? Begini, dalam kekristenan pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. Kecuali ada kematian. Itulah sebabnya kekristenan melarang orang Kristen untuk bercerai. Mengapa? Karena memang kita dilatih untuk setia. Pernikahan itu dilihat sebagai suatu tempat di mana kita, suami dan istri itu dipersekutukan. Sama seperti persekutuan orang percaya dengan Yesus. Karena itu persekutuan itu harus dijaga. Karena itu pernikahan itu dalam kekristenan dilihat sebagai sesuatu yang suci dan tidak bisa dikotori. Itulah sebabnya sebelum memasuki pernikahan di dalam kekristenan, orang-orang Kristen itu harus mendapat konseling pranikah atau bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ini penting supaya mempersiapkan kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, supaya mereka itu betul-betul siap menghadapi pernikahan. Bahkan dalam konsep pernikahan dalam kekristenan, karena itu ada sesuatu yang suci tidak bisa dipisahkan. Pada saat sebelum diberkati nikahnya, di situ pada saat sebelum pemberkatan itu ditanya sama pendeta. Pertama ditanya mempelai laki-laki, apakah engkau mau setia menerima istrimu dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit. Itu ditanya itu, dalam keadaan susah, senang, sakit. Kalau dia katakan tidak bersedia, tidak bisa menikah. Sebaliknya juga begitu, yang perempuan juga ditanya, apakah engkau bersedia mendampingi suamimu dalam keadaan sehat, sakit, susah, senang. Kalau dikatakan dia saya tidak bersedia, berarti tidak ada pernikahan. Itulah sebabnya sebelum pernikahan juga biasanya
pada masa sekarang ini itu dianjurkan untuk medical check up. Sehingga pada saat sebelum pernikahan melakukan medical check up. Jadi masing-masing pasangan itu sudah tahu kalau ada penyakitnya. Jadi nantinya mereka berpikir apakah mereka akan melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak. Misalnya ada dua orang yang mau menikah, pada saat mereka konseling pranikah lalu kemudian dianjurkan untuk medical check up ke sebuah rumah sakit. Lalu ternyata terdeteksi si perempuan mengalami kanker rahim misalnya. Disinilah cinta mereka diuji. Apakah si laki-laki akan tetap menerima si perempuan atau si wanita dalam keadaan kondisi kanker. Kalau dia siap maka pernikahan dilakukan. Tapi kalau tidak siap pernikahan itu tidak akan dilanjutkan. Jadi begitu konsep dalam pernikahan kekristenan. Jadi orang Kristen itu pada saat dia sudah menikah kemudian istrinya sakit, dia tidak akan meninggalkannya. Dia akan setia. Lalu bagaimana dengan nafsunya? Nafsu itu hanya tunduk di bawah kaki Yesus. Karena segala diri kita, diri orang Kristen itu, totalitas dirinya itu harus tunduk di bawah kaki Yesus. Termasuk nafsunya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.